Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 6 dengan judul bab kita unsur pendukung tari kreasi. Nah, di sini kita akan memahami apa itu tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari kreasi sesuai dengan iringannya. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah melakukan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan unsur pendukung tari, menjelaskan tema tari, tata rias, properti, dan iringan dalam tari. Nah, kita lihat di sini yang pertama yaitu ada tema tari. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah karya tari yang dibuat, atau tema ini ada untuk memperjelas tari apakah ini melalui gerak tubuh, isi cerita, kostum, ataupun properti tarinya. Yang selanjutnya, kita lihat ini ada tema pantomim atau tarian yang menirukan aktivitas manusia. Atau ada juga tema heroik, yaitu tentang perang atau kegagahan, dan yang terakhir ada juga tema imitatif, yaitu meniru gaya binatang, manusia, atau sejenisnya. Dan selanjutnya ada tata rias dan busana. Menurut fungsinya, penggunaan kostum terbagi menjadi dua, yaitu kostum yang berfungsi untuk memperjelas karakter dan kostum yang berfungsi untuk pendukung saja. Nah, itu bisa dilihat pada contoh yang pertama, itu ada tata rias dan busana yang digunakan hanya berfungsi untuk pendukung saja. Jadi sebuah tarian itu lebih bagus ketika menggunakan kostum dan tata rias yang sesuai. Atau ada juga contoh tata rias karakter. Misal dia sebagai raksasa, maka kostum yang digunakan bisa dilihat pada gambar ini, dan tata rias yang digunakan pun beragam. Ini bisa dilihat pada fungsi tata rias, yaitu untuk mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang dibawakan. Misalnya karakternya sebagai seorang Arjuna, maka tata rias dan kostum yang digunakan pun akan disesuaikan dengan tema tarinya. Atau untuk yang kedua, untuk memperkuat ekspresi dan untuk menambah daya tarik dari penampilan tari tersebut. Yang ketiga ada properti tari. Bisa dilihat properti adalah kelengkapan yang ikut dipergunakan untuk menari. Jika dilihat dari sifatnya, properti seakan hanya sebagai perlengkap, tetapi jika dilihat dari fungsinya, properti berfungsi untuk menjelaskan tema. Kita lihat contohnya. Nah, pada tari piring, maka properti yang digunakan misalnya menggunakan piring, atau ada juga yang menggunakan bakul, kipas, panah, keris, dan lain sebagainya. Dimana untuk properti yang digunakan itu disesuaikan dengan tema tari yang dibawakan. Yang keempat ada iringan tari. Iringan adalah musik yang mengiringi sebuah karya tari, dapat berfungsi pula sebagai penentu dalam membentuk karakter gerak dalam sebuah tarian. Dan iringan ini juga selain
sebagai penentu gerak dapat juga membuat sebuah keadaan tari itu lebih hidup, atau bisa juga untuk memunculkan keselarasan antara musik dan gerak tari yang digerakkan, atau bisa juga sebagai keserasian atau kecocokan antara musik dan unsur pendukung dengan gerak tari melalui indera penglihatan penonton dan koreograf. Dan yang terakhir ada tempat pentas. Tempat pentas merupakan tempat atau ruang guna menyelenggarakan pertunjukan karya seni. Di sini kita akan melihat 3 bentuk pentas seperti arena terbuka, pendopo, dan bentuk pentas tertutup atau proscenium. Nah, ini contohnya. Di sini kita lihat panggung terbuka atau panggung itu yang dibuat di daerah atau tempat terbuka, dan untuk panggung terbuka ini dapat digunakan banyak variasi tergantung dari si penyelenggaranya. Yang kedua, ini ada panggung proscenium atau panggung yang tertutup, merupakan sebuah panggung yang memiliki proscenium dengan bingkai gambar, dan biasanya desain panggung ini dibuat dengan melengkung. Nah, yang terakhir yaitu ada panggung yang berbentuk pendopo, atau ada juga yang menyebutnya pendapa, adalah bangunan tempat pentas tari berbentuk joglo dengan jumlah tiang 4 di sisinya. Nah, untuk panggung pendopo ini, bagian sisi kiri, kanan, atau depannya itu terbuka, jadi tidak ada penghalang. Silakan dilihat pada contohnya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.